Selamat datang di Jam Film. Bro, kalian semua apa kabar, Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang mengangkat sejarah penting. Film yang diangkat dari kisah nyata, menceritakan tentang akhir dominasi Kekaisaran Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Bro, saya ingatkan video ini akan sangat lama. Yang mau makan monggo makan dulu bisa, atau yang mau ke toilet dulu monggo, atau cek dulu LPG di rumah masih ada nggak. Males kan tiba-tiba pas nonton disuruh ke toko beli gas. Baiklah, kalau sudah aman lanjut. Hal ini terjadi setelah Jepang memutuskan untuk menyerang Amerika. Dalam tragedi penyerbuan di Pearl Harbor membuat pihak Amerika marah dan memutuskan untuk mendeklarasikan ikut dalam Perang Dunia Kedua, menjadi blok sekutu dan melawan Jepang. Atas kejadian tersebutlah yang menciptakan babak baru di peperangan hebat yang terjadi di Samudra Pasifik, yang sebelum akhirnya Jepang menyerah setelah tragedi bom Hiroshima dan Nagasaki. Dan daripada saya menghabiskan waktu kalian di awal, mari saja kita langsung putar intronya. Film ini dimulai pada tahun 1937 di Tokyo. Letnan Komandan Edwin Layton menghadiri jamuan makan malam kenegaraan bersama dengan kerajaan Inggris dan Jepang. Setelah makan malam, Laksamana Isoroku Yamamoto bertemu dengan Letnan Komandan Layton untuk mengungkapkan keinginan Jepang untuk menjadi kekuatan dunia, namun 80% pasokan minyak Jepang berasal dari Amerika. Yamamoto memperingatkan Layton bahwa mereka akan mengambil tindakan drastis jika pasokan minyak mereka terganggu. Nobody wants. Empat tahun kemudian, dunia kini sudah berperang, di mana Jepang dan Hitler mendominasi arena politik yang berdampak pada kancah global, dan sedangkan Amerika Serikat tetap bersikap netral. Saat USS Enterprise melakukan misi pengintaian bermil-mil jauhnya dari Pearl Harbor, kita diperkenalkan dengan pilot yang bernama Dick Bass bersama dengan petugas radionya yaitu James Murray, melakukan aksi selama latihan rutin dengan mendaratkan pesawat mereka tanpa penutup dan mesin dimatikan, yang artinya Dick Bass ingin pamer skill. Dickinson, yaitu sahabatnya, memberitahu Bass bahwa atasan mereka yaitu McCluskey sangat tidak senang dengan aksi tersebut. Lalu Dickinson juga memperkenalkan anggota barunya yang bernama Miller. Di hari itu, Dickinson menerima tugas untuk terbang ke pangkalan Pearl Harbor, sehingga di sana dia mempamerkan hal itu kepada Bass. Karena dengan terbangnya dia ke sana, dia akan bertemu dengan sahabat mereka yang bernama Roy, yang setelah itu mereka akan minum-minum bersama tanpa ada Bass di sana. Well, you boys are taking your sweet time. Sementara itu, di USS Arizona yang ditempatkan di Pearl Harbor, inilah Letnan Roy Price bersama dengan awak kapalnya bersiap untuk menyiapkan sebuah acara di kapal itu. Namun tiba-tiba ada serangan mendadak dari armada Jepang mengebom kapal-kapal itu. Atas dasar itulah sebuah panggilan memperingatkan Layton akan serangan tersebut. Edwin, what's happening? The Japanese switchboard was jammed. We need to get to the country.
Dan di tengah penyergapan, Dickinson bersama petugas radionya yaitu Miller sudah berada dalam misi pengintaian di dekat stasiun Pearl Harbor. Dan seketika itu juga mereka juga diserang oleh pesawat Jepang. Yang pada akhirnya membunuh Miller saat itu juga, yang menyebabkan Dickinson harus menyelamatkan diri saat pesawat mereka jatuh. Kembali ke USS Arizona, Roy menyelamatkan seorang pemula muda di kapal yang lebih aman untuk tetap tinggal di belakang untuk menembak armada Jepang dan menuntaskan tugasnya di hari itu juga. Berita penyerangan tersebut segera sampai ke USS Enterprise. Laksamana William Halsey bersama krunya mencoba untuk menavigasi lokasi kapal induk Jepang untuk melancarkan serangan balik. Namun mereka gagal karena salah mengira. Mereka kira bahwa pasukan Jepang berada di selatan, yang sebenarnya pasukan Jepang itu berada di utara. Setelah penyerangan tersebut, USS Enterprise tiba di Pearl Harbor dan menyaksikan kengerian dari kerusakan besar yang dilakukan oleh armada Jepang. Bess di sana berharap dapat menemukan temannya, yaitu Roy, dalam keadaan masih hidup. Namun di sana dia malah menemukan tubuh temannya itu yang sudah hangus terbakar, dan Bess hanya bisa mengambil cincin kelas mereka serta jam tangan Roy untuk diberikan ke istrinya. December 7, 1941, United States of America. Pada tanggal 7 Desember 1941, dengan hancurnya Pearl Harbor, Amerika Serikat secara resmi menyatakan perang terhadap Jepang dan resmi turut andil dalam Perang Dunia Kedua. Sedangkan di Jepang, mereka sadar bahwa menyerang Amerika, mereka sama saja sudah membangunkan monster yang lagi tidur. Yamamoto pun bertemu dengan Laksamana muda Jepang yaitu Yamaguchi dan menerima kabar bahwa Laksamana Nagumo yang memimpin pasukan di penyerangan Pearl Harbor kemarin tidak mengikuti saran untuk melakukan penghancuran tangki minyak dan kapal induk Amerika. Memang benar, secara teknis penyerangan Pearl Harbor adalah kemenangan besar. Tapi, jika Jepang memberi waktu, Amerika akan segera recovery dan akan melakukan serangan balik. Untuk itu, mereka akan segera melancarkan serangan besar sekali lagi ke Amerika untuk menghancurkan kapal induk mereka. Sekembalinya di Amerika, Laksamana Chester Nimitz tiba di Washington untuk menerima perintah dari Presiden sebagai komando baru Armada Pasifik Amerika Serikat dan mengawasi perang. You stuck your bag. Welcome to the most difficult job in the world. Sementara itu di sebuah bar, Bess bersama rekan-rekan prajuritnya bersulang untuk mengenang sahabat mereka yaitu Roy Price. Dengan begitu setelahnya sambil mabuk, Bess dan juga Dickinson meninggalkan bar dan melihat ada mobil Laksamana Nimitz lewat. Lalu Bess dengan kurang ajarnya berteriak kepada sang Laksamana Nimitz di mana Bess ingin sekali mereka secepatnya untuk mengatur serangan balas dendam terhadap Jepang. Commander Layton. Setibanya Nimitz di kantornya, Layton menyapanya dan memintanya untuk dipindahkan ke kapal perusak. Tetapi Nimitz menyadari bakatnya sebagai perwira intelijen. Meskipun Pearl Harbor mengalami kegagalan, secara teknis itu adalah salah dari Washington itu sendiri yang mengabaikan peringatan dari Layton. Sehingga Nimitz menugaskan Layton untuk memprediksi langkah Yamamoto selanjutnya karena ia berencana untuk mengirim kapal USS Enterprise untuk melakukan langkah penyerangan pertama di mana Nimitz akan mengincar Kepulauan Marshall, yaitu kepulauan yang sudah lama diduduki oleh Jepang sebagai basis operasi militer mereka. Nah, Nimitz perlu jaminan bahwa Jepang tidak memasang jebakan di sana. Shipping traffic
and one military airfield. So what about the enemy carrier? Intelligence says... Pada tanggal 1 Februari 1942, Halsey dan juga McCluskey menjalankan perintah untuk menyerang Kepulauan Marshall milik Jepang. Di sana, Dick Best dan timnya sudah sangat siap untuk melakukan serangan. Engage torpedoes! Artileri Jepang mampu melancarkan serangan dan sedangkan torpedo dari Amerika berhasil mengenai kapal Jepang, tapi entah itu pengalian atau memang benar-benar torpedonya lupa nggak dikasih mesio ya. Tapi yang terbaik adalah ketika tim Best melihat adanya landasan pacu Jepang yang dipenuhi dengan pesawat pengirim bom yang bisa dibuat untuk menyerang kapal induk Amerika. Sehingga Best melakukan serangan yang sangat terampil di mana lapangan terbang itu akan menjadi incarannya. Setelah penyerangan itu berhasil, para pilot kembali ke kapal USS. Tetapi tiba-tiba mereka terkejut ketika ada pesawat Jepang ingin membalas mereka. Goddamn gunners, don't they know that? What the hell is he doing? Dan bermaksud untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai bomnya agar dia bisa menghancurkan kapal mereka. Tetapi di sanalah kita akan menyaksikan aksi berani dari Bruno Gaido. Keberanian Bruno membuatnya dihormati oleh Halsey yang mengangkatnya menjadi komandan penerbangan kelas 1. Machinist mate third class. 1 bulan setelah penyerangan di Kepulauan Marshall, Best disela oleh Dickinson saat tengah memberi pengarahan kepada pilot baru di USS, di mana mereka melihat kapal induk Amerika yaitu Hornet yang dikirim ke titik mereka, yang membawa sekelompok pesawat pengebom untuk menerima perintah melancarkan serangan bom ke Tokyo, kota Jepang, dan mendarat di wilayah merdeka di Cina. Letnan Kolonel James Doolittle, komandan pasukan pilot pengebom, dan krunya berangkat untuk melakukan serangan udara ke kota Tokyo. Setelah berhasil mengebom Tokyo, hari sudah gelap. Di tengah deru badai, mereka kesulitan untuk menghitung titik koordinat dengan angin buritan yang sangat kencang. Ditambah lagi, Doolittle dan krunya kehabisan bahan bakar, sehingga dia memutuskan untuk keluar dari pesawat mereka. Terlepas dari mereka tidak tahu entah mereka di atas Cina atau masih di wilayah Jepang. Pastinya mereka akan terpisah, namun intinya tetap jaga diri dan mereka akan bertemu di titik kumpul yaitu di Kucho, salah satu kota di Tiongkok. Dan keesokan harinya, Doolittle pun mendarat di wilayah kekuasaan Jepang di Tiongkok. Ia dikelilingi oleh warga sipil Tiongkok pejuang kemerdekaan yang bersenjata, di mana ia dicurigai tentang kedatangannya. Untungnya, seorang guru sekolah Tiongkok datang ke tempat kejadian untuk membantu menerjemahkan Doolittle, sehingga membuktikan bahwa dirinya adalah pasukan Amerika yang telah mengebom Tokyo. Sehingga, sebagai ucapan terima kasih, mereka mengantarnya ke Kucho. Namun dalam perjalanannya tiba-tiba pesawat tempur Jepang menyerang desa tempat Doolittle berada, yang sekaligus mengungkapkan situasi tragisnya Tiongkok di bawah jajahan Jepang. Here.
They take you 出走。 Di Teluk Hiroshima, Yamamoto berkecil hati dengan berita serangan yang menimpa Tokyo, yang bisa saja sangat membahayakan nyawa Kaisar Jepang. Namun, dia langsung bersemangat kembali dengan pengakuan atasannya yang akhirnya membuat ia melanjutkan rencananya, di mana mereka akan menyelesaikan operasi mereka di Laut Coral dan merubah tujuan untuk merebut wilayah Midway. Dengan begitu, di Amerika, Layton memberitahu Nimitz bahwa Jepang mengirim kapal induk mereka ke Laut Coral untuk memutus jalur bantuan dari Australia. Dengan begitu, Nimitz segera mengirim pesan aman ke Halsey dan memerintahkan mereka untuk bergabung dengan kapal induk Yorktown dan juga Lexington di Laut Coral sesegera mungkin. Layton kemudian menceritakan teori tentang Jepang yang nampaknya tengah mempersiapkan target besar ke wilayah yang belum Amerika ketahui. Sehingga Nimitz bersikeras agar Layton mencari tahu target pastinya Jepang itu terlebih dahulu. 24 hours. Kapal induk USS Enterprise di bawah komando Halsey akhirnya tiba di Laut Coral, namun mereka terlambat 1 hari. Sehingga hanya tinggal mereka dan kapal Hornet saja sebagai satu-satunya kapal induk di Pasifik. Halsey pun menemui McCluskey dan juga Bess untuk menugaskan mereka kembali ke posisi yang berbeda. McCluskey kini ditugaskan untuk mengambil alih kelompok udara dan juga menjadi pengebom tukik. Sementara Bess ditugaskan sebagai pemimpin skuadron pesawat pengeboman. I have to learn to fly an SPD. That hard? I mean, you do it. Yamamoto memasuki ruang perang tempat Nagumo dan perwira Jepang lainnya berselisih mengenai 2 skenario serangan mereka ke Midway. Skenario pertama, di mana Jepang akan menyerang Midway dengan kapal induk yang mereka miliki dan lalu siap untuk berputar begitu kapal induk Amerika merespons serangan dari Pearl Harbor. Sebaliknya, skenario yang kedua menunjukkan bahwa kapal induk Amerika tidak datang dari Pearl Harbor, melainkan kapal induk Amerika menunggu di timur laut Pulau Midway. Dan saat pesawat Laksamana Nagumo mengebom Midway, kapal induk Jepang menyusup ke timur laut untuk menyerang kapal Amerika yang ada di timur laut sana. Tapi Laksamana Nagumo mengatakan bahwa gerakan itu mustahil karena Amerika yang menurut keyakinannya tidak tahu kalau mereka akan datang. Sehingga di sana Yamamoto kemudian menyarankan mereka untuk mengatur ulang simulasi dan menyatakan bahwa mereka harus memastikan bahwa kapal induk Amerika harus datang dari Pearl Harbor. Lalu kemudian kita kembali ke Pearl Harbor. Nimitz menerima panggilan telepon yang memberitahu Layton bahwa intelijen Washington menganggap Layton sudah salah mengenai teorinya. Dan kapal induk USS harusnya tetap berada di Laut Coral. Namun Layton berpendapat bahwa target berikutnya Jepang adalah pangkalan mereka di Midway, dengan alasan bahwa hal ini akan membuat Jepang semakin dekat untuk menginvasi Hawaii dan pantai barat. Atau tepat seperti yang akan Jepang lakukan. Setelah perselisihan yang wajar dengan Layton, Nimitz pun memutuskan untuk mengunjungi stasiun intelijen Angkatan Laut di mana dia bertemu dengan analis ruang bawah tanah yaitu Joseph Rosford. Yang menurut Layton dia adalah manusia yang sangat-sangat teliti dalam melakukan pekerjaannya. Di sana Rosford menjelaskan bahwa mereka percaya bahwa nama kode EF yang disebut sebagai target utama Jepang akan terjadi di Midway. Sedangkan intelijen Washington menyatakan bahwa hal itu hanya akan terjadi di Pasifik Selatan. Sehingga pada akhirnya berdasarkan kegigihan Layton dan juga Rosford, Nimitz bisa mempercayai mereka. Kemudian pada malam hari itu juga, Nimitz menerima informasi dari intelijen Washington bahwa pesan yang disadap dari Jepang mengklaim bahwa target utama mereka adalah merebutkan air tawar, sehingga itu memastikan bahwa Midway memang target Jepang. Sehingga dengan mantap, Laksamana Nimitz mempersiapkan seluruh pasukan Amerika untuk menyambut tamu yang akan datang itu. 28 Mei 1942, Bess yang kini menjadi pemimpin skuadron pengeboman memberi pengarahan kepada timnya untuk berlatih dan siap melawan Jepang. Setelah semuanya bubar, seorang prajurit muda mendekatinya dan memberitahunya bahwa ia kehilangan kepercayaan diri untuk terbang.
Namun Bass memberikan motivasi ala Firza Besari kepadanya, dan dia menugaskan prajurit itu sebagai wingman-nya, di mana Bass akan selalu bisa mengawasinya. Dan saat Bass memimpin anak yang ragu tadi itu, di dek pesawatnya mengalami masalah saat lepas landas, di mana kapal induk berjalan sangat pelan sehingga tidak menghasilkan cukup angin untuk meluncur. Dengan begitu, Bass pun memberi sinyal pesan untuk membatalkan penerbangan wingman-nya. Namun karena miskomunikasi, di mana pesawat wingman-nya itu tetap terbang sehingga dia benar-benar jatuh ke laut dan tertabak oleh kapal induk dan langsung membunuhnya. Keesokan harinya, Nimitz mengunjungi Halsey dan melihat kondisi ruamnya yang sangat parah, dan memerintahkan Halsey untuk kembali ke Pearl Harbor untuk dirawat. Ia kemudian digantikan oleh Laksamana Squarcy. Malam itu, Bass mengungkapkan rasa sesal kepada istrinya bahwa dia merasa bersalah atas kematian wingman-nya dan merasa seperti dia tidak tahu cara untuk memimpin anak buahnya. Tetapi di sana istrinya terus menyemangatinya sehingga membantunya untuk mendapatkan kepercayaan diri lagi. Sir, the Yorktown was hit by a 500-pound. The estimate was 3 months. Saat perang semakin dekat, Nimitz memerintahkan USS untuk diperbaiki dalam waktu 72 jam untuk digunakan dalam pertempuran. Ia kemudian bertemu dengan para pejabat tinggi bersama Layton untuk merencanakan jebakan di timur laut Midway. Meskipun secara teknis para petinggi itu tersebut masih ragu-ragu dengan rencana tersebut dan memperkirakan posisi pasukan Jepang yang sebenarnya, namun Layton pun berhasil meyakinkan mereka tentang waktu dan tempat yang tepat yang mereka pikirkan akan terjadi serangan dari Jepang. McCluskey bersama Bass dan beberapa perwira lainnya memberi penjelasan singkat tentang pertempuran yang akan datang. Setelah itu, Bass mendekati McCluskey untuk meminta nasihat tentang cara memimpin pasukannya dan bagaimana cara dia membayar rasa bersalahnya atas tragedi kemarin. Sehingga di sana McCluskey mengatakan untuk membayar semua itu, Bass cukup untuk memastikan bahwa pasukannya siap untuk bertempur besok dan membawa sebanyak mungkin dari mereka kembali dengan posisi masih hidup. Lalu mereka kemudian disela oleh Dickinson yang memberitahu mereka tentang penampakan kapal yang ternyata adalah USS Yorktown, sehingga secara efektif meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk pertempuran besar yang akan mereka mulai. How the hell did she get out of dry dock in time? Keesokan harinya, pada tanggal 4 Juni 1942, hari pertempuran telah tiba, di mana Amerika mengarahkan semua skuadron mereka. Hal ini memberikan motivasi terbaik bagi tim Bass untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi pertempuran. Pada pukul 6.40, grup udara Jepang menyerang pangkalan Midway. Dan pada pukul 7.40, grup udara Amerika dari Midway membalas dengan berhasil menemukan lokasi pasti dari kapal induk Jepang. Dan meskipun pasukan Midway datang dengan persiapan, hal itu masih belum cukup untuk menghancurkan kapal-kapal induk Jepang. Saat pesawat USS Enterprise bersiap untuk lepas landas, sebuah pesawat pengintai Jepang melihat mereka dan mengungkapkan lokasi mereka kepada komandan armada Jepang, sehingga memaksa mereka untuk mengubah rencana dan menyerang armada Amerika dengan mempersenjatai kembali pesawat yang akan menyerang Midway dengan torpedo dan bom penembus perisai. Tapi sebenarnya secara teknis Jepang sudah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Laksamana Nimitz. Pada pukul 7.45, kapal selam USS Nautilus Amerika telah melihat kapal induk Jepang. Dengan begitu, mereka berniat untuk mengirim tembakan torpedo ke arah kapal induk Jepang. Namun, semua itu tidaklah mudah karena keberadaan mereka telah terdeteksi Jepang, sehingga mereka harus menerima serangan bom dalam air yang sangat mengerikan. 2-1, fire!
Dan sayang disayang juga bahwa torpedo mereka gagal mengenai sasaran. Sementara itu, skuadron USS Enterprise akhirnya meluncurkan untuk lepas landas. Saat pesawat telah terbang lebih tinggi, Bess menyadari bahwa ada masalah dengan tabung oksigennya. Di sana, wingman-nya menyarankan untuk kembali turun dan mengganti tabung oksigen itu karena itu bisa saja merobek paru-parunya. Namun Bess tetap saja terus terbang karena dia harus tetap memimpin skuadronnya. Saat berada di udara, McCluskey dan timnya kesulitan menemukan kapal induk Jepang sehingga mereka mengira mungkin para pasukan Jepang sudah mengubah arah mereka. Dan pada pukul 9.38, skuadron torpedo Lancy menemukan target mereka dan langsung saja dia akan melancarkan serangan dengan torpedo yang dia miliki. Sayang sekali saat Lancy melepaskan torpedonya, pesawatnya tertembak dan secara otomatis juga dia sudah rela menerima nasibnya. Dan lebih peliknya lagi adalah torpedo yang dia luncurkan, Jepang berhasil menghindarinya. Ya ampun, kasihan. Setelah beberapa waktu, McCluskey melihat sebuah kapal penghancur Jepang yang tertinggal sendirian, yang mereka asumsikan bahwa kapal itu tengah mengikuti jalur ke kapal induk Jepang. Sehingga dia memutuskan untuk memimpin skuadronnya untuk menuju ke garis lurus untuk mengejar para kapal induk. Meskipun ada kemungkinan dia bisa kehabisan bahan bakar, tetapi dia akan tetap mengejarnya karena perjuangannya akan sebanding dengan dia bisa menghancurkan kapal-kapal induk itu. Dan Bess juga berada dalam gerakan tersebut. Pada pukul 9.55, komandan Jepang menyadari bahwa skuadron torpedo Hornet terbang rendah yang menyiratkan bahwa mereka pasti datang dari kapal induk. Di sana pesawat Hornet jatuh tertembak, bahkan dia tetap diburu dalam keadaan berenang. Namun itu hanya menyia-nyiakan waktu saja, sehingga Laksamana Yamaguchi langsung memberikan komando untuk bersiap melancarkan serangan terhadap gugus tugas Amerika. Tapi masalahnya, kapal Yagumo masih dalam status transisi mengganti senjata darat ke senjata laut. Dan itu memerlukan waktu yang tidak sebentar, yang bisa kita bayangkan di dalam sana sudah bagikan tong mesiu, yang bisa meledak kapanpun juga. Sementara itu, McCluskey dan Bess akhirnya menemukan kapal induk Jepang dan langsung saja mereka akan menyerang kapal-kapal tersebut. Di sana sungguh epik sekali, di mana McCluskey menembus ribuan peluru tembakan dari kapal induk Jepang dan meleset mana lu cuk, gak tel yuk. Sedangkan di sisi lain semua itu akan tetap setimpal. Bro, iki sumpah sepangar bro iki bro. Dimana Dickinson dan Bess mereka dengan sangar berhasil menyerang 3 dari 4 kapal induk Jepang. Dan mereka juga berhasil lolos dari lokasi kejadian. You always wanted to be a hero, Kroger. Now's your time. Even if we have to crash to their deck.
Namun sayang disayang bahwa jauh dari jangkauan teman-temannya, McCluskey dan satu timnya dikejar oleh pesawat tempur Jepang, sehingga membuat pesawat Herty dan juga Guido jatuh ke laut. Pukul 4.30 sore, 600 mil dari barat Midway, Laksamana Yamamoto mendapat laporan dari Laksamana Nagumo tentang 3 kapal induk mereka yaitu Kaga, Soryu, dan juga Akagi berhasil dihancurkan oleh pesawat Amerika. Yamamoto memperkirakan bahwa Amerika ternyata memang benar-benar mengetahui serangan mereka ke Midway dan mereka sudah masuk ke perangkap Amerika. Sedangkan di laut lepas sana, Herty dan juga Guido tengah terdampar di atas koci karetnya. Dan lebih peliknya lagi adalah mereka berpapasan dengan kapal milik Jepang, sehingga di sana mereka tertangkap dan Jepang memberi 2 pilihan. Jika mereka mau membocorkan strategi perang mereka, mereka akan tetap dibiarkan hidup. Namun jika tidak, mereka akan mati. Namun di sana Guido malah dengan santainya meminta 1 batang rokok surya dan ngomong gini guys, cok semangat iki sumpah. Bagaimana kalau persetan dengan kalian semua? Waduh, dengan begitu dia langsung dibuang ke dasar laut oleh tentara Jepang. Kembali ke skuadron USS Enterprise, McCluskey telah mendapat luka tembak sehingga dia dilarang lagi untuk terbang. Sedangkan Bess, dia disuruh mencari pilot terbaik yang masih tersisa dan dia akan kembali terbang untuk melanjutkan tugas. Dengan sedikit motivasi, para timnya yang tersisa tanpa bersuara, mereka bersiap untuk mengemban tugas kembali. Lalu sedangkan Murray, dia benar-benar trauma melihat neraka perang seperti tadi. Dan ketika dia ditugaskan kembali ke medan perang, mungkin dia tidak akan kembali lagi. Namun di sana Bess dengan bijak memberikan motivasi ala Firsa Besari lagi. Sehingga di mana Murray disadarkan bahwa keselamatan jutaan rakyat Amerika ada di tangan mereka. Dan Bess sangat mengandalkan Murray, sehingga di sana Murray kembali siap untuk babak selanjutnya. Sedangkan di sisi Jepang, mereka merasa bahwa Amerika sudah melemah dan kehilangan 1 kapal induk mereka, sehingga Jepang nekat akan memancing mereka ke dalam jangkauan kapal perang yang mereka miliki dan menghancurkan Amerika di sana. Dengan begitu, info itu telah terkirim ke Laksamana Yamaguchi, di mana mereka diperintahkan untuk menyerang. Sehingga di sana dia mengibaratkan mereka bagikan seperti para samurai yang tengah berusaha untuk menyelamatkan kehormatan. Kalah hanyalah semu, yang penting kehormatan harus tetap terjaga. Itu pada pukul 16.56 waktu setempat, Bess bersama anak buahnya kembali melakukan penyerangan ke kapal induk terakhir Jepang. Namun kali itu tidaklah mudah karena Bess dan timnya harus melawan pasukan pesawat tempur Jepang. Tanpa bisa memonitor ketinggian karena Murray disibukkan dengan para pesawat musuh, di waktu itulah keahlian Bess benar-benar diperlihatkan, di mana dia menggunakan feelingnya menembus ribuan peluru kapal induk. Regu-regunya banyak yang berjatuhan dan ya, Bess dengan penuh kemenangan mengebom kapal induk yang tersisa itu untuk membalas dendam terhadap kejadian di Pearl Harbor yang menewaskan sahabatnya itu, yaitu Roy.
Kembali ke skuadron USS Enterprise. Di sana, McCluskey menunggu datangnya Bess dan juga Murray. Mereka berdua tidak kunjung terlihat. Sedangkan satu kapal pendukungnya sudah kembali. Namun Bess dan Murray belum kembali. And like Dick. Sedangkan di para petinggi, mereka mensimulasi bahwa Jepang mungkin akan tetap maju dengan beberapa kapal perang mereka. Namun Laksamana Nimitz memberikan pesan perintah untuk bersikap bijaksana, di mana mereka harus mengakhiri pertempuran karena mereka sudah menang banyak di hari itu. Sedangkan di skuadron USS Enterprise, setelah beberapa saat, ketika Dickinson mengira bahwa sahabatnya Bess dan juga Murray tidak berhasil kembali, seperti keajaiban, Bess dan Murray kembali tepat sebelum kapal induknya berangkat. I thought you were dead. Yeah, they said the same thing about. Wah, sebenarnya ini plot twist yang tidak perlu ya, karena ya kita semua kan juga sudah tahu kalau dalam sejarah aslinya Richard Digbess ini selamat dalam pertempuran. Tapi ya namanya juga film bro ya, harus ada kesan dramatisnya gitu kan. Baiklah lanjut, ketika hari sudah petang, di kapal induk terakhir Jepang yaitu kapal Hiryu, para komandan Jepang memutuskan untuk menjatuhkan kapal induk bersama mereka karena mereka tidak mau kapal induk mereka jatuh ke tangan Amerika. Dan Laksamana Yamaguchi memerintahkan para prajurit muda sebagai generasi penerus untuk mundur agar bisa tetap melayani Kaisar Jepang. Sedangkan para petinggi itu akan menerima nasib buruk dari kekalahan mereka. Dan kapal Hiryu pun diledakkan dengan para laksamananya yang tetap tinggal. Hasil akhirnya adalah di hari itu menandakan kemenangan Amerika dalam pertempuran epik mereka melawan Jepang. Dan film diakhiri dengan menampilkan karakter di kehidupan nyatanya yang digambarkan dalam film ini dan pencapaian yang mereka peroleh selama dan setelah Perang Dunia Kedua. Laksamana Nimitz tetap menjadi komandan armada Pasifik hingga Jepang menyerah di Teluk Tokyo pada 2 September tahun 1945. Sedangkan Halsey, ia kembali bertugas setelah pertempuran epik di Midway dan menjadi salah satu laksamana armada terhebat Angkatan Laut di Amerika Serikat. Lalu Isoroku Yamamoto, komandan Angkatan Laut Jepang, dia terbunuh dalam sebuah pertemuan di Kepulauan Solomon ketika pemecah kode Amerika berhasil mencegat rencana perjalanannya. Sedangkan kalau kalian ingat, guru sekolah yang menerjemahkan Dolittle di desa waktu itu, dia tertangkap oleh Jepang karena dia diketahui telah menolong pasukan Amerika, di mana pasti dia akan dipenggal sama Jepang ya. Dan beberapa bulan kemudian banyak warga Cina dibunuh oleh tentara kekaisaran Jepang. Dan Dolittle itu sendiri menerima Medali of Honor dari presiden. Dan sekembalinya dia ke Amerika, 80 pasukannya selalu mengadakan reuni setahun sekali sampai orang terakhir meninggal pada tahun 2019. Dan Dickinson menjadi pilot pertama dalam sejarah yang menerima 3 Naval Cross, penghargaan tertinggi untuk keberanian dalam pertempuran. Sedangkan McCluskey akhirnya memimpin kapal induknya sendiri dan namanya dijadikan sebagai sebuah penghargaan. Sampai sekarang, di mana skuadron penyerangan luar biasa dalam Angkatan Laut Amerika Serikat menerima penghargaan Wade McCluskey. Sedangkan Layton tetap bersama Nimitz hingga akhir perang. Dan bahkan dia menerbitkan sebuah buku yang menjelaskan peran penting Roosevelt dan para pemecah kodenya dalam memenangkan pertempuran di Midway. Dan yang terakhir, Dick Bess. Ia memenangkan Navy Cross karena menjadi salah satu dari hanya 2 pilot yang mampu menyerang beberapa kapal induk musuh dalam satu hari. Dan karena akibat kejadian tabung oksigennya itu ya, paru-parunya telah rusak sehingga Angkatan Laut tidak lagi mengizinkannya terbang dan ia menghabiskan hidupnya hingga akhir hayat bersama keluarganya. Baiklah teman-teman, Perang Midway adalah perang yang merubah gelombang perang di Pasifik dan luasnya samudra terus mengenang perang itu untuk selama-lamanya. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman semuanya, panjang sekali ya kan?
Yang terakhir saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah stay dengan saya di Jam Film. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Sudah mau 50.000 subscriber, ngori loh. Ya masih lama deng. Aduh masih lama. Tapi nggak apa-apa. Dukungan kalian memang sangat luar biasa. Jadi baiklah, cukup sekian dari saya. Jam Film pamit undur diri dan sampai ketemu kembali di video selanjutnya.